Halo semuanya, perkenalkan saya Kenny Nenggolan. Saya merupakan mahasiswa farmasi Universitas Pancasila dengan MPM 2023-212205. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang insulin. Apa sih insulin itu? Insulin merupakan salah satu terapi bagi pasien diabetes dalam mengendalikan kadar gula darahnya. Lewat video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan penyuntikan insulin dengan menggunakan pen insulin yang benar. Jenis pena insulin habis pakai buang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, ada tutup pena insulin. Yang kedua, ada karet untuk tempat pasang jarum pena. Yang ketiga, ada tabung berisi cairan insulin. Yang keempat, ada piston. Yang kelima, ada jendela dosis. Yang keenam, ada tombol pemutar dosis. Yang ketujuh, ada tombol injeksi. Jarum insulin yang digunakan untuk pen insulin terdiri dari berbagai macam ukuran, dengan ukuran jarum berkisar 4-8 mm. Bagian-bagian daripada jarum pen insulin adalah: yang pertama, tutup pelindung luar; yang kedua, tutup pelindung dalam; yang ketiga, jarum luar; yang keempat, penghubung pena insulin; dan yang kelima, segel pelindung bertulis ukuran jarum tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan pen insulin lewat video konseling. Di sini, saya, Kenny Nenggolan, akan berperan sebagai apoteker. Teman saya, Anissa, akan berperan sebagai pasien. Dan teman saya, Desi, akan membantu dalam menjadi kameramen. Selamat pagi, Bu. Selamat datang. Silakan duduk. Selamat pagi, Bu. Saya apoteker Kenny Nenggolan yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu, nama Ibu nama lengkapnya siapa ya, Bu ya? Anissa Fitriani. Anissa Fitriani. Tanggal lahirnya, Bu? Tanggal lahirnya 21 Desember 1970. Iya, oke. Apakah Ibu bersedia kita melakukan konseling selama 10 menit? Saya bersedia. Bersedia ya, Bu ya? Baik, Ibu. Ibu tadi berobat dari dokter mana? Dokter Rahmat. Dokter Rahmat ya. Oke. Ibu tadi berobat di dokter Rahmat, apakah sudah dijelaskan oleh dokternya mendapatkan terapi apa atau obat apa? Enggak. Oh enggak ya. Tadi dokternya ada bilang nggak obatnya untuk kegunaannya apa atau bagaimana cara penjelasan pemakaiannya? Tadi cuma bilang kalau misalnya ini buat ini diabetes. Obat diabetes ya. Obat diabetes itu untuk obat gula ya, Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah sebelumnya Ibu pernah memakan atau mengonsumsi obat-obat gula atau obat yang berdasarkan dokter Rahmat ini? Ini baru pertama sih. Kali. Harapannya Ibu setelah mengonsumsi obat ini tadi ada dijelaskan nggak sama dokternya? Tadi itu bilangnya itu kalau misalnya itu gulanya bakalan turun. Oh, Iya. akan turun ya. Oke. Apakah Ibu pernah punya riwayat makanan, minuman atau riwayat alergi obat sebelumnya? Jadi selama ini sih nggak ada. Ini nggak ada ya, Bu ya. Baik. Baik, Ibu, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang obat yang diberikan dokter Rahmat kepada Ibu ya. Di sini Ibu mendapatkan insulin pen ya, Bu ya. Nah, insulin pen ini adalah untuk mengontrol kadar gula yang ada dalam tubuh Ibu ya, Bu ya. Nah, cara penggunaannya, nanti kan Ibu ini pulang, insulinnya kan belum dipakai nih. Nanti insulinnya boleh Ibu simpan di dalam kulkas ya, Bu ya, tetapi tidak di dalam freezer, di kulkas bawah ya, Bu ya, di pintunya. Setelah itu, ketika Ibu ingin menggunakannya, yang pertama adalah cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu ya. Sesudah cuci tangan, kita keluarkan insulinnya dari kulkas. Kemudian karena kulkasnya suhu dingin, Ibu gosok-gosokkan terlebih dahulu agar suhu di dalam insulinnya itu sama dengan suhu yang ada di ruangan ya, Bu ya. Kemudian Ibu buka tutup insulinnya dan pasangkan jarum insulinnya ke bagian ujung. Caranya, rekatkan jarumnya, putar searah jarum jam ya, Bu ya. Kemudian buka penutup jarumnya. Kemudian untuk mengetahui apakah lokasi jarumnya itu sudah pas terpasang dengan pennya, Ibu boleh putar angka sampai di angka 2 pada indikator garis insulin ini. Setelah angka 2, dan Ibu boleh tekan dengan ibu jari ya, Bu ya. Kemudian Ibu amati, ketika ditekan, apakah jarum di ujungnya sudah mengeluarkan air atau belum? Kalau sudah mengeluarkan air, berarti jarumnya sudah terpasang dengan baik ya, Bu ya. Setelah itu, Ibu di sini kan diresepkan 15 unit ya, Bu ya. Berarti di tanda angka ini Ibu geser sampai angka 15 ya, Bu ya. Pas ke indikator garis yang ada. Kemudian setelah sudah pas, Ibu ambil alkohol swab, Ibu buka dan Ibu oleskan pada bagian yang akan disuntikan. Bagian yang akan disuntikan ada di dalam, ada pada lengan, perut dan paha bagian luar ya, Bu ya.
Nah, misalnya ibu mau menyuntikkan di bagian perut, ibu jarakkan 3 jari dari pusat, kemudian alkohol swab yang sudah dibuka, ibu gosok-gosok. Tujuannya adalah untuk mensterilkan daerah yang akan diinjeksikan ya ibu ya. Kemudian jarum pennya dan beserta pennya ibu pegang dengan cara seperti ini, ibu jari berada di ujung, kemudian diarahkan dengan tegak lurus ya ibu ya. Kemudian cubit sedikit bagian perut ibu, kemudian tekan selama sampai putaran indikator ini kembali ke 0, kemudian tahan 5-10 detik, baru dicabut ya bu ya. Setelah dicabut, dilarang untuk digosok-gosok ya bu ya, dibiarkan saja. Kemudian jarumnya ini diputar berlawanan dengan jarum jam untuk melepaskannya. Kemudian dipasangkan penutup jarum tadi. Nah, ibu kalau membuang jarumnya yang sudah dipakai, ibu sediakan seperti kaleng bekas, kotak atau tempat minuman bekas. Ibu taruh aja, ibu kumpulkan di dalam itu, dan itu akan menjadi limbah medis ya bu ya. Kalau ibu nggak tahu mau dibuang di mana, boleh dibawa ke sini lagi ya bu ya untuk pengobatan berikutnya atau pengambilan obat berikutnya ya bu ya. Setelah sudah selesai dilepaskan jarum, ditutup kembali ya bu ya obatnya ya bu ya. Kemudian penyimpanannya, simpan bukannya di kulkas ya bu ya, tapi di kotak obat atau di tempat biasa ibu menaruh obat. Pastikan obatnya ditaruh dengan aman ya bu ya, tidak terjangkau oleh anak-anak dan tidak terpakai oleh orang-orang lain. Hanya ibu saja yang memakai ya bu ya. Baik ibu, dari penjelasan saya tadi apakah sudah dimengerti cara penggunaannya atau ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti ya. Saya boleh izin untuk mendengarkan kembali dari ibu bagaimana cara penggunaannya supaya biar saya mengerti dan ibu juga sama-sama paham. Ibu Nanti mohon koreksi ya ibu. Tadi kan kalau misalnya ini pas pulang nanti simpan di kulkas ya, jangan di freezer. Ya, terus nanti kan kalau misalnya entar siang, ini kalau misalnya mau pakai ini dikeluarkan dari kulkas, ditunggu kan. Terus nanti itu kan kalau misalnya mau dipakai cuci tangan dulu. Terus nanti diputar-putar begini kan. Terus itu nanti jarumnya dipasang ya. Nah, terus nanti mau dicek dulu tadi itu yang ini ya ibu tadi yang diputar. Ini kan ya 2 ya. Iya. Ini kan 2. Habis itu dicek gini ya. Dicek gini ya. Kan ini dicek, udah keluar ini kan ininya, cairannya. Berarti udah ya. Terus nanti kan tadi yang itu di resep kata dokternya tadi berapa ya? 15. Berarti sampai 15 ya ini. Pas kan 15 ini ya. Terus nanti di ini pakai ini alkohol. Kalau misalnya saya mau ini di perut kayak gini, 3 jari kan, terus di ini gini, terus di iniin. Ya, secara tegak lurus ya bu. Tegak lurus begini. Terus nanti sampai indikatornya 0. Indikator 0, terus ditunggu berapa detik ya tadi ya? 5-10 detik. Oh, 5-10 detik. Terus nanti dicabut begini. Terus nanti jarumnya dilepas. Ya, dibuang di mana ya tadi itu? Ibu sediakan kotak kaleng bekas atau kotak minuman bekas dan dijadikan itu jadi tempat limbah untuk jarumnya. Oh ya, tempat limbah. Terus nanti kan ditutup. Terus disimpan di kotak obat. Obat yang suhu ruangan ya bu ya, tidak di kulkas lagi ya bu ya. Nah, kemudian di sini kan diresepkan dokter ibu mendapatkan obat ini 3 kali sehari bu selama sebanyak 15 unit. Nah, kalau ibu misalnya nanti siang mau di bagian kanan perut, nah nanti malam jangan di situ lagi ya bu ya, tapi berpindah misalnya di bagian kiri dan atau paha atau lengan ya bu ya, supaya tidak mengiritasi tempat bagian yang sama untuk disuntikan ya bu ya. Kemudian jika nantinya mungkin ada efek samping bu yang ibu rasakan, mungkin ibu merasa mual atau merasa lemas atau merasa apa, ibu boleh kemana-mana mengonsumsi permen atau sediakan permen di rumah untuk dikonsumsi ketika lemas. Baik ibu, ini jadwal obat ibu adalah 3 kali sehari dengan jarak 8 jam. Apakah dengan jadwal ini mengganggu aktivitas ibu atau apakah ibu bisa mengikuti jadwal yang sudah diresepkan dokter? Oh ya, Bisa ya bu ya, dia per 8 jam ya bu ya, tidak mengganggu aktivitas ibu ya. Oke, baik. Selain daripada mengonsumsi obat ini, saya harapkan ibu juga boleh ya bu ya menjaga tubuh ibu, kesehatan ibu dengan tidak mengonsumsi makanan-makanan manis berlebihan ya ibu. Lakukan juga olahraga rutin agar tubuh menjadi lebih fit ya ibu ya. Oke ibu, di sini ada form untuk kita konseling. Mohon ditandatangani ya bu ya, karena ibu sudah menyelesaikan konseling dari kita. Oke, baik ibu. Terima kasih atas waktunya ya ibu. Ini obatnya. Semoga lekas sembuh. Terima kasih ya Bu. Iya, salam sehat. Iya.